Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Banjar makin berkembang dan bertambah luas wilayahnya. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua Lima, serta daerah hulu Sungai Barito. Wilayah kekuasaan kerajaan Banjar makin luas sehingga ke Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pasir, Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukanada, dan Sambas. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar pada tahun 1905 Masehi. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman yang wafat saat melakukan pertempuran dengan Belanda di Puruk Cahu. Kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 Bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa pada tahun 1605. Sultan Alauddin 1591 hingga 1639 Masehi. Dari Goa masuk Islam berkat adanya dakwah dari Datuk Eri Bandang dan Sulaiman dari Minangkabau. Sejak saat itu, kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 yang lebih populer dengan sebutan kerajaan kembar Goa Talo. Kesatuan dari kerajaan Goa dan Talo itu disebut Kerajaan Makassar. Pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya setelah memerintah kerajaan Goa selama 16 tahun. Tanggal 5 November 1653, Sultan Malikus Said wafat. Beliau digantikan oleh putranya I Malombasi Daeng Matawang Sultan Hasanuddin yang menjadi Raja Goa ke-16 1654 hingga 1660 Masehi. Sultan Hasanuddin berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menundukkan negara-negara kecil di Sulawesi Selatan. Antara Makassar dan Belanda sering menjadi konflik karena persaingan dagang, peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri ataupun Bone yang dialami Goa, membuat banyak kerugian. Sejak kekalahan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya Benteng Sombu Opu, keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah, sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab. Menurut catatan orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gabi Baguna atau Sultan Marhum yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Ia memerintah tahun 1465 hingga 1485 Masehi. Sejak pemerintahan Sultan Hoirun, di Maluku telah berdatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Di antara mereka, terjadi persaingan yang ketat, sehingga akhirnya terjadi konflik. Namun, lambat laun, bangsa Portugis melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian rakyat Ternate. Di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah, kerajaan Ternate mencapai masa kejayaannya. Bersamaan dengan itu, agama Islam juga tersebar sangat luas. Setelah Sultan Ba'abullah wafat, kerajaan Ternate mulai melemah. Pada tahun 1580 Masehi, kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan yang dialami memaksa Ternate meminta bantuan Belanda. Belanda akhirnya bersedia membantu dengan syarat VOC diberi hak memonopoli perdagangan di Maluku. Akhirnya, kerajaan Ternate berhasil mengalahkan Spanyol, tetapi dengan imbalan yang sangat mahal. Belanda secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Pada tanggal 26 Juni 1607 Masehi, Sultan Ternate menandatangani kontrak memonopoli VOC di Maluku. Makin lama, kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat.
Bersamaan dengan itu pula, terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate sehingga kerajaan Ternate mulai melemah dan akhirnya runtuh. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berasal di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Setelah Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut Uli Lama. Kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera, Pulau Raja Ampat, Senim Timur, dan Papua yang dipersatukan dalam persekutuan Uli Siwa. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkih yang besar dan sangat laku di pasaran Eropa. Akibatnya, banyak bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkih, misalnya bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Pada awalnya, kerajaan Ternate dan Tidore dapat hidup berdampingan dan tidak pernah terjadi konflik. Sering berjalannya waktu, kedua kerajaan ini justru bersaing merebutkan kekuasaannya politik di Maluku. Pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis dan Spanyol memasuki Maluku. Portugis pada saat itu memilih bersahabat dengan Ternate, sedangkan Spanyol yang datang kemudian bersahabat dengan Sultan Tidore. Sejak situlah benih-benih permusuhan mulai timbul pada tahun 1529 Masehi. Portugis yang dibantu oleh Ternate dan Bacan menyerang Tidore dan Spanyol. Dalam peperangan ini, Portugis mengalami kemenangan sehingga Portugis dapat menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Maluku. Setelah menguasai Maluku, Portugis mulai melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Kedua kerajaan tersebut akhirnya sadar bahwa keduanya harus bersatu untuk mengusir penjajahan Portugis di Maluku. Berkat kerjasama kedua kerajaan tersebut, akhirnya Portugis mengalami kekalahan tahun 1575 Masehi dan menyingkir ke Ambon. Pada tahun 1605 Masehi, Belanda berhasil mendesak Portugis di Ambon dan menguasainya. Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku, yaitu pada tahun 1789 sampai 1805 Masehi. Pada tahun 1800 Masehi, beliau menyerang Ternate sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu, Sultan Nuku berhasil mengadu domba antara Belanda dan Inggris, sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Sejak itu, Tidore dan Ternate tidak diganggu, baik oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda, maupun Inggris, sehingga kemakmuran rakyatnya terus meningkat. Pelayaran dan perdagangan maju pesat sehingga waktu itu Maluku mengalami zaman keemasan dan tidak terikat oleh bangsa manapun. Wilayahnya yang cukup luas, yaitu meliputi Seram, Halmahera, Kepulauan Kai, dan Papua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.